قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita yang terakhir dalam bab kafaratul yatim ini, pada pertemuan yang lalu yang kita sebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha kemudian yang selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, wa qad adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akla malil yatimi min as-sab'i al-mubiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan, memandang bahwasanya memakan harta anak yatim itu termasuk di antara 7 dosa yang membinasakan. Ya, memakan harta anak yatim itu termasuk di antara 7 dosa besar yang membinasakan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan, dan ini semua adalah dosa besar. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan itu? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Ini dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar.
Kemudian yang kedua adalah was-sihr, yang melakukan sihir. Ya. Baik itu dia sebagai tukang sihirnya atau mendatangi si tukang sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar, yaitu seperti apa? Qisas, orang yang membunuh maka dibunuh. Ini dibenarkan di dalam syariat. Yang membunuh maka dia dibunuh, kecuali kalau dimaafkan oleh siapa? Ahlu baiti, oleh keluarganya. Termasuk juga membunuh yang dibolehkan dalam hal rajam. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah lalu kemudian berbuat zina, dia datang mengaku atau terpenuhi 4 orang saksi, maka dibunuh dengan cara dirajam. Termasuk juga membunuh dengan cara yang benar atau yang dilegalkan di dalam syariat adalah tukang sihir. Tukang sihir, dukun, ini juga dipancung hukumannya. Apalagi riddah, orang yang murtad, keluar dari Islam, termasuk orang yang meninggalkan salat. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menghukumi juga demikian. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja disuruh bertaubat, tidak mau bertaubat maka dipancung, dibunuh. Selain itu maka termasuk dosa besar membunuh. Dan di zaman kita sekarang ini, Allahu musta'an, nyawa itu terasa murah. Pembunuhan sering kita dengar di mana-mana. Dan itu adalah termasuk dosa besar. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan perang. Kemudian wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dosa besar yang ketujuh adalah menuduh wanita muslimah yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Mengatakan bahwa si wanita ini dia telah berzina, padahal wanita ini adalah seorang wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Dia adalah wanita yang beriman. Itu termasuk dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib, wa qauluhu wa aklur riba, memakan riba. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akl. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan redaksi al-aklu. Akal itu apa? Makan. Li'annahu a'ammu wujuhil intifa'. Kenapa disebut dengan al-akl, memakan? Karena dengan lafadz memakan riba
termasuk memakan harta anak yatim, itu yang paling umum terjadi, paling umum orang yang mengambil manfaat dari harta riba atau dari harta anak yatim. Itu digunakan untuk dikonsumsi. Walaisal murad khususal akli. Tapi di sini yang dimaksudkan bukan hanya khusus dimakan. Artinya kalau dimanfaatkan untuk lain selain dimakan berarti boleh? Tidak. Kita ambil harta riba misalnya, atau harta anak yatim lalu kemudian kita belikan kebun misalnya, tidak boleh. Karena penggunaan lafaz aklu ar-riba atau aklu malil yatim itu adalah kebanyakan yang dilakukan oleh manusia, memakan, mengkonsumsi harta riba atau harta anak yatim. Bal kullu isti'malati malil yatim haram. Ya. Kan kata beliau hafizahullah taala, memanfaatkan, menggunakan harta anak yatim, ya, memanfaatkan, menggunakan harta anak yatim, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Illa ma fihi maslahatun lahu, kecuali kalau memanfaatkan, menggunakan harta anak yatim ini membawa maslahat bagi si anak yatim tersebut, itu dibolehkan. Ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ya. Walihada qala ta'ala fi bani Israil wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel, ya, mereka Bani Israel mengambil riba padahal ya telah dilarang, ya, riba itu dari mereka. Walam yakul akluhum wal akhdhu a'ammu minal akli. Allah tidak katakan ya akluhum, ya, memakan, karena apa? Dalam hal ini ya, redaksi al-akhdhu itu lebih umum, ya, lebih umum daripada kata al-aql. Ya, kalau tadi kita sebutkan Nabi SAW menyebutkan aklu riba wa aklu malil yatim, ya, ini lebih banyak manusia mengambil manfaat dari riba, mengambil manfaat dari anak-anak yatim untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Nah, tapi orang-orang, ya, Bani Israel, ya, mereka mengambil secara keseluruhan, dan Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, memanfaatkan, ya, riba. Fa aklur riba ma'nahu akhdhuhu. Ya, maka kata beliau hafizahullah taala, aklur riba, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, juga aklu malil yatim, ya, itu artinya adalah mengambilnya, ya, mengambil riba atau mengambil harta anak yatim. Sawa'un ista'malahu fil akli awil bina'i awil maskan aw ghairi dzalik. Dia mengambil riba atau mengambil harta anak yatim, dia gunakan untuk konsumsinya, untuk makan, ya, untuk membangun rumahnya, ya, untuk keperluan-keperluan yang lain, untuk keperluan dirinya sendiri. Ini hukumnya haram. Wal wajibu al ihsan ilal yatim. Yang wajib dilakukan itu adalah memperlakukan anak-anak yatim itu dengan perlakuan yang baik. Li'annahu faqada abahu wa atfahu. Karena anak yatim ini, ya, sudah tidak punya bapak, tidak lagi merasakan, ya, kelembutan dan kasih sayangnya seorang ayah. Fayajibu 'alal muslimina an yasuddu mahalla walidihi bil ihsan ilaihi wa ri'ayatihi. Maka kewajiban bagi setiap muslim
kewajiban bagi setiap muslim untuk menggantikan posisi ayahnya. Jadi setiap muslim wajib menggantikan posisi ayah dari si anak yatim ini. Ya, dengan cara apa? Berbuat baik kepadanya, mendidiknya. Wa in kana lahu malun fayajibu an yuhafadha alaihi hatta yablugha ar-rusyda. Apabila si anak yatim ini punya harta, maka wajib ya hartanya itu dijaga. Lalu kemudian ketika dia sudah tumbuh dewasa, sudah besar, semua hartanya itu diserahkan kepadanya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surah An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidara ay yakbaru. Ya. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Para ulama ahli tafsir, Imam Sa'di rahimahullah taala, beliau katakan menguji anak yatim di sini ya, adalah dengan memberikan sebahagian hartanya ya untuk dia apa? Ya tasarraf biha, ya bi amwalihi. Dia gunakan ya harta tersebut dan diperhatikan apakah dia bisa menggunakan dengan baik harta yang diberikan itu atau tidak. Kalau dia sudah mampu memanage keuangannya, maka sudah boleh diberikan. Apalagi kalau dia sudah menikah, ya, maka diberikan kepadanya harta haknya itu. Ya. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, ya telah pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan ya harta anak-anak yatim itu melebihi batas kepatutan. Ya. Melebihi batas kepatutan. Nah, dalam hal ini saya belum mendapati ya persentase yang boleh untuk digunakan dari harta anak yatim itu. Tetapi ini kembali kepada adat yang berlaku di satu negeri, di satu masyarakat. Ya. Sewajarnya menggunakan ya harta anak yatim itu untuk kemaslahatan dirinya. Ya, kemaslahatan dari anak yatim itu ya, dan boleh juga bagi si pengelola ini sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu ya, boleh dia mengelolanya dengan catatan tidak berniat untuk memanfaatkan, mengambil keuntungan darinya, tidak, tapi sekedar yang dia butuhkan di dalam pengelolaan harta tersebut. Nah, jadi ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila anak yatim ini punya harta peninggalan dari orang tuanya, maka kaum muslimin wajib menjaganya. Dan siapa yang dipercayakan untuk menjaganya dia harus amanah. Ketika anak yatim ini sudah dewasa, maka dikembalikan kepadanya harta tersebut. Nah, kata beliau hafizahullah taala, li'anna al-yatima dha'ifun la yastati' an yudafi'a an malihi. Kenapa? Ya harus dijaga hartanya oleh kaum muslimin, karena anak yatim itu ya masih anak-anak. Dia lemah. Dia tidak mampu untuk mengelola uangnya, ya hartanya. Dia tidak mampu untuk menjaga hartanya. Fa idza tasallata alaihi zalimun wa akalahu fa hadza min a'zamil zulmi. Karena boleh jadi ada orang yang zalim, yang berniat buruk, berniat jahat kepada anak yatim yang punya harta warisan banyak, lalu kemudian ya, dimanfaatkan dengan cara yang zalim, maka ini termasuk kezaliman yang besar. Apabila ada yang mengetahui seseorang yang berbuat demikian, harta anak yatim dia dititipkan kepadanya, lalu kemudian dia gunakan ya tidak semestinya, maka harus ditegur, harus dinasihati. Dan hal seperti ini boleh dilaporkan kepada hakim untuk ditindaki ya.
Karena setiap muslim itu punya kewajiban untuk menjaga kemaslahatan anak-anak yatim. Ya. Kemudian beliau sebutkan hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatimi wal mar'ati." Ya Allah, aku menetapkan berdosa, ya, aku menetapkan berdosa bagi orang-orang yang melalaikan hak dua golongan yang lemah. Ya, berdosa bagi siapa saja yang melalaikan hak dua golongan orang yang lemah. Siapa dua golongan yang lemah ini? Al-yatim wal mar'ah. Anak-anak yatim dan para wanita. Dan para ulama katakan al-yatim ini sudah jelas, al-mar'ah di sini adalah az-zaujat, para istri. Ya. Dan sering kita dapati pengaduan istri-istri yang mengadu diperlakukan dengan zalim oleh suaminya. Dari sisi hartanya, istri punya harta misalnya, dimanfaatkan oleh suaminya. Walaupun secara hukum boleh bagi seorang istri menafkahi suami, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Boleh bagi seorang istri ya menafkahi suami. Ya. Tetapi ya kalau kembali kepada asalnya, yang menafkahi itu siapa? Ya suami. Kalau suami ya mampu menafkahi istrinya, maka wajib baginya sesuai dengan kemampuannya. Jangan melihat istrinya, wah istri saya tajirin, lalu kemudian dia manfaatkan. Nah, tidak boleh. Mana hak? Bukan hak, mana apa namanya? Qawamahnya antum sebagai laki-laki, pemimpin. Masa pemimpin mau makan dari harta rakyat? Ya, pemimpin itu berkhidmat, ya kan? Berkhidmat untuk rakyatnya, bertanggung jawab untuk rakyatnya. Dan kita dapati ya laki-laki yang dibiayai oleh istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lain halnya kalau misalnya ya sang wanita tersebut, istri tersebut adalah ya wanita yang kaya, saudagar, lalu kemudian menikah dengan seorang dan dia serahkan semua hartanya, ini harta saya, silahkan dikelola, saya hanya manut saja. Dan suaminya ini juga memang orang yang pandai berdagang, fabiha wa ni'mah, ya, maka dia mendapatkan nikmat yang besar. Ya. Tapi tetap dengan amanah, karena yang dia jalankan itu adalah harta istrinya, bukan hartanya. Harta istri bukan harta suami. Ya, harta istri bukan harta suami. Tapi harta suami ada hak istri di situ. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menegaskan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, berdosa. Uharriju, harraja, yuharriju, ini udayyiku, usyaddidu, membuat tidak nyaman. Nah, ini diterjemahkan dengan menghukumi dosa bagi orang yang mengabaikan hak dua golongan yang lemah, yaitu hak anak yatim dan hak para wanita. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana dha'ifan an yaliya malal yatim. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang lemah. Ya. Nabi melarang orang yang lemah untuk mengurusi harta anak yatim. Ya, seperti
riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Abu Dzar, inni araka dhaifan." Nah, ini ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dipekerjakan. Ya, beliau minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tunjuklah saya untuk menjadi seorang yang bisa menguasai satu wilayah atau memimpin satu tempat." Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni araka dhaifan." Aku melihatmu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku menyukai, aku suka memberikan kepadamu sesuatu yang itu juga aku suka untuk diriku. La ta'ammaranna 'ala tsnain. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, jangan menjadi pemimpin bagi dua orang. Ya. Wala tawallayanna ma'lal yatim, dan jangan engkau menjadi wali dari anak yatim. Ya, jangan mengurusi harta anak yatim. Ya, itu berat. Di dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah dalam mengurusi orang banyak, yang lemah mengurusi harta anak yatim, dia tidak berbuat adil, dia tidak melaksanakan amanah tersebut dengan baik, maka itu akan menjadi sebab dia mendapatkan kehinaan di yaumil qiyamah. Nah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar ini, jangan sampai Abu Dzar radhiyallahu anhu mendapatkan kehinaan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukainya, mencintai sahabatnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dzar punya kelemahan. Wa inna manahahu an dzalika lima ra'a min dha'fihi. Ini sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak memberikan posisi kepada Abu Dzar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beliau lemah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadza li kulli dha'ifin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai hal ini. Ketika beliau melihat ada yang lemah, maka beliau sampaikan, Anda tidak cocok di sini. Maka demikian pula kita ikhwah sekalian, kalau kita melihat ada saudara kita melakukan sesuatu, ingin mengambil sesuatu, dia posisi, kita lihat dia ini sebenarnya tidak mampu, dia ini, maka nasihati, sampaikan, antum ini sebenarnya tidak mampu. Ada yang begitu bersemangat ingin punya satu, punya dua, punya tiga, punya empat misalnya, semangat sekali. Tapi kalau dilihat-lihat, tidak mampu, maka ingatkan. Dan itu bagian dari hub, rasa cinta kita kepada saudara kita. Tapi kalau dia mampu, dia punya kemampuan, motivasi dia. Yang sudah punya kemampuan dimotivasi. Karena itu bagian dari kebaikan. Bagian dari kebaikan. Dan para wanita yang menjalani syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tidak perlu malu. Baik itu yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, tidak perlu malu. Kenapa malu? Itu kan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu minder. Kenapa minder? Yang dilakukan itu adalah kebenaran, bukan hal yang batil. Kecuali kalau yang dilakukan itu adalah kebatilan, perbuatan dosa, maka harus kita jauhi, malu kita. Kalau itu adalah perbuatan dosa. Nah, ini kan bukan perbuatan dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa di antara kita yang mengetahui kadar kemampuan saudara kita untuk satu posisi, misalnya dia lemah, maka beritahukan, nasihati dia. Ini
ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar ya radhiyallahu anhu. Ya. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadza likulli dha'ifin alla yaliya malal yatim hatta la ya'riduhu lil khasarati wad diya'. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ini kepada Abu Dzar, kepada sahabat-sahabatnya ya yang lemah ya, untuk mengurusi harta anak yatim supaya apa? Dia tidak menjadi orang yang merugi. Supaya juga anak yatim itu tidak dirugikan. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadza wala dhaira 'alal insan an yulada yatiman wa yunsha'a yatiman. Wa yansha'a yatiman. Tidak ada celah ya, tidak ada celah bagi seorang yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Tidak tercela ya, orang yang tumbuh dalam keadaan yatim. Bal qad yuladu yatiman wa yakburu 'aziman. Bahkan boleh jadi dia lahir sudah dalam keadaan yatim, tapi kemudian ketika dia dewasa dia menjadi orang yang terpandang, orang yang mulia. Fayakunu min afdali ibadillahi wa atqahum wa ahsanuhum qiyaman bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Dia jadi orang yang terpandang, dia jadi orang yang mulia, orang yang paling afdal, yang paling utama dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah bagi kita sebagai contoh seorang yang lahir dalam keadaan yatim. Ketika dia masih kecil, ibunya juga meninggal. Belum juga dewasa, kakek yang mengurusinya meninggal. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada celah bagi seorang yang lahir dalam keadaan yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya seorang yang ketika dilahirkan oleh ibunya, ayahnya sudah meninggal. Ketika beliau masih anak-anak, ya, ibunya yang meninggal, dilanjutkan oleh kakeknya mengurusinya. Belum dewasa, kakeknya sudah meninggal, dan dilanjutkan diurusi oleh pamannya sampai beliau dewasa, sampai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin. Ya, dari seorang anak yatim menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qudwatu ibadillah, menjadi teladan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Wa la'alla minal hikmati fi kaunihi sallallahu alaihi wasallam yatiman an yu'rifa qadral yatama. Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang kedudukan anak-anak yatim. Wa yu'na bi huquqihim wa islahi syu'unihim. Ya, supaya nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperhatikan hak-hak anak-anak yatim. Ya, memperbaiki kondisi anak-anak yatim. Dan mewasiatkan, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan ini pula. Wa qad yudhannu anna al-yutma naqsun fi haqqil mar'i. Kadang status sebagai yatim itu dianggap suatu hal yang kurang. Ya, dianggap celah. Ah, dia yatim. Dianggap remeh. Dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa jahiliyah seperti itu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan hikmahnya.
Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hikmahnya. Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim dan kemudian ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Dengan demikian maka berubahlah cara pandangnya orang-orang Arab terhadap anak-anak yatim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa qad wujida fil ummati udhama'u wa akabir fil ilmi was salahi wan naf'i al-'am lil ummati nasha'u aitama. Dan banyak tokoh-tokoh para ulama, orang-orang yang mulia dari umat ini, mereka memiliki keluasan ilmu, memiliki banyak kebaikan. Mereka telah banyak memberikan manfaat bagi umat ini, dan mereka itu adalah orang-orang yang tumbuh dalam keadaan yatim. Artinya masih kecil, mereka masih balita, belum dewasa. Ayah mereka sudah meninggal dunia. Wa hadza fihi tanbih liman yaqumu ala riayati yatimin wa yuhsinu ta'dibahu wa tarbiyatahu. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan peringatan kepada siapa saja, memberikan peringatan kepada siapa saja yang mengurusi anak-anak yatim, yang memperlakukan mereka dalam pendidikan mereka dengan baik, mengajarkan kepada anak-anak yatim adab-adab yang baik. Fama yudrika qad yakunu imaman min a'immatil muslimin. Siapapun yang mengurusi anak-anak yatim dengan cara yang baik, mengajari adab yang baik, mendidik mereka dengan baik, siapa yang bisa tahu kalau nanti di masa yang akan datang dia akan menjadi seorang imam, seorang ahli ilmu yang memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin, au min khiyaril muttaqin wa afadil ibadillah, dia menjadi orang terbaik dari kalangan orang-orang yang bertakwa, orang yang paling afdal, yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fayuktabu laka ajru tarbiyatihi wa islahihi wa ta'dibihi. Nah, kalau anak yatim yang kita perlakukan dengan baik ini, kita didik dengan baik, kita ajari adab-adab yang baik, dia menjadi tokoh bagi kaum muslimin, menjadi ahlul ilmi. Masya Allah, berapa banyak pahala yang akan mengalir kepada orang yang mengurusinya ini. Dan saya kira sudah banyak hadis-hadis Nabi SAW yang kita ketahui tentang perkara seperti ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha duna an yanqusu min ujurihim syai'ah. Yang mencontohkan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan, yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, lalu kemudian itu bermanfaat bagi orang yang ditunjuki tersebut, dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Kita membina anak-anak sejak kecil sampai dia dewasa dan dia menjadi orang yang baik. Berapa banyak kebaikan yang bisa Allah berikan kepada kita dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Maka bagi para ikhwah, para akhwat yang profesinya, tugasnya itu sebagai guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru mengaji. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala bagi antum untuk mendapatkan apa? Aliran kebaikan-kebaikan ila antamut, sampai engkau meninggal dunia. Dengan syarat
apa? Ikhlasun niyah. Ya, mengikhlaskan niat di dalam mengajarkan ya kebaikan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan secara khusus, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus bagi apa pengajar Al-Quran, ya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini ikan yang ada di laut, semut yang ada di rumahnya akan senantiasa mendoakan kebaikan kepada siapa saja yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada malam hari ini khusus berkaitan dengan anak-anak yatim, ya. Dan perkataan beliau hafizahullah taala, siapa yang mengurusi anak yatim dengan baik, dididiknya dengan adab yang baik, lalu kemudian ketika dia dewasa menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang berilmu, maka dia mendapatkan, si pendidik ini, yang mengajari ini, yang mengurusi ini, mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Juga dalam hal yang lain masuk dalam dalil-dalil atau hadis-hadis umum yang tadi kita sebutkan. Sehingga itu jamaah sekalian, saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan perkataan Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Ini memberikan motivasi kepada kita, menyebarkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Tapi perhatikan niat kita di dalam mengajarkan, menyebarkan kebaikan itu. Karena niat itulah yang akan ya, menjadikan amal yang kita anggap remeh, yang kita anggap kecil itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus sebagai peringatan, ya, sekaligus sebagai peringatan orang-orang yang berbuat amalan-amalan yang baik, sekalipun jelas dalilnya bahwa amal itu adalah amalan yang paling utama, tetapi kalau niatnya rusak, maka tidak bermanfaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan ya, contoh-contoh dari para ulama yang mereka yatim. Fahadal Imam Ahmad, ya Imam Ahmad yatim. Imam Syafi'i yatim. Al-Auza'i wal Bukhari rahimahumullah wa ghairuhum katsir. Dan masih banyak lagi ya ulama-ulama umat ini yang mereka itu sudah yatim ya sejak kecil. Wa ghairuhum katsir nasha'u aitaman wa ma darrahum yutmuhum la fi nash'atihim wala fi aqibati amrihim. Mereka terlahir dalam keadaan sudah yatim, tumbuh dalam keadaan yatim, tetapi status keyatiman mereka itu tidak memberikan mudarat kepada mereka, tidak menjadikan mereka tercela, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan ilmu. Sampai kepada kita sekarang ini kita membaca ya ilmu yang mereka ajarkan. Wa dzakara Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala fi manaqibil Imam Ahmad. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan ya di dalam ya manaqib ya Imam Ahmad, ya biografinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dari Abi Siraj Ibnu Khuzaimah. Abu Siraj Ibnu Khuzaimah wa huwa mimman kana ma'a Ahmad fil kuttab. Di Abu Siraj Ibnu Khuzaimah ini adalah seorang dari kalangan ulama yang hidup bersama dengan Imam Ahmad, yang menuntut ilmu juga bersama dengan Imam Ahmad, ya kutab, ya
majelis-majelis dulu, ya itu disebut dengan kutab. Ya, anak-anak yang ya seusia itu belajar halaqah, ya itu disebut dengan kutab. Nah, Abu Siraj Ibnu Khuzaimah bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, beliau menyebutkan anna walidahu Khuzaimah, bahwa bapaknya ya Abu Siraj yaitu Khuzaimah kana ya'jibu min adabi Ahmad. Beliau ya Khuzaimah rahimahullahu taala kagum dengan akhlaknya, dengan adabnya Imam Ahmad, wa husnu tariqatihi, dan bagusnya perangai daripada Imam Ahmad. Wa yaqul ana unfiqu ala waladi wa atihim bil muaddabina ala an yuaddabu fama arahum yuflihun wa hadha Ahmad ibn Hanbal gulamun yatimun unzur kaifa yakhruj wa ja'ala ya'jib. Kata beliau, ya kata Khuzaimah ya rahimahullahu taala, saya ini mengeluarkan harta untuk anakku. Ya, saya mendatangkan murabbi, ya mendatangkan seorang ya, yang dibayar untuk mendidik anak-anakku, ya mengajari mereka adab, tetapi belum berhasil. Ya. Sedangkan ini Ahmad bin Hanbal, ya kata beliau, anak yatim, tetapi coba perhatikan adabnya. Bagaimana dia ya masuk, bagaimana dia keluar dari kutab itu, ya dari tempat dia belajar. Nah, ini membuat Khuzaimah rahimahullahu taala ya kagum terhadap Imam Ahmad. Nah, itu beliau yatim. Kemudian qala Al-Humaidi sami'tu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, aku mendengar bahwa Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, kuntu yatiman fi hijri ummi, aku adalah anak yatim yang tumbuh ya dalam pangkuan ibuku. Walam yakun laha ma tut'imuni ma tu'tini lil muallim, dan ibuku ini tidak punya apa-apa. Ibuku ini tidak punya harta untuk dia berikan kepada seorang guru yang khusus untuk mengajari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa kana al-muallimu qad radiya minni an aquma 'ala as-sibyan idza ghaba wa ukhaffif anhu. Ya, tetapi guruku ini ridha. Guruku ini justru memberikan amanah, memberikan tanggung jawab kepada Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala untuk apa? Ya kalau bahasa kita ini jadi asisten. Menjadi asisten gurunya, mengurusi anak-anak yang lebih kecil, yang usianya lebih muda daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika gurunya tidak ada. Itu sebagai apa? Sebagai imbalan, sebagai bayaran ya bagi gurunya. Wa ukhaffif anhu, sehingga dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya mengurusi ya murid-murid yang lain dari gurunya, itu sudah meringankan beban gurunya. Ya. Kalau di zaman kita sekarang ya mungkin ya silakan belajar dengan saya, tidak usah bayar, tapi kamu urusi mereka. Ya kalau di zaman kita kan ada yang begitu ya. Ya. Baik. Wa qala al-Muzani sami'tu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yaqul hafidtul Qur'ana wa ana ibnu 7 sinin wa hafidtu al-Muwatta wa ana ibnu 10. Ya. Imam Al-Muzani beliau berkata, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, aku telah menghafalkan Al-Qur'an sedangkan aku adalah anak berusia 7 tahun. Padahal beliau
yatim dan menghafal Al-Muwatta, ya, kitab hadisnya Imam Malik rahimahullah taala, dan beliau berusia 10 tahun. Wa hadzal Imam Al-Jalil Ibnu Baz rahimahullah taala nasya'a yatiman. Ya, Syekh Ibnu Baz, ya Imam Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau juga adalah ya seorang ulama yang terkenal, ya, yang dicintai oleh kaum muslimin, dihormati oleh musuhnya, ya, oleh orang-orang yang ya benci kepadanya tapi mereka hormati. Ya. Ibnu Baz rahimahullah taala nasya'a yatiman. Beliau ya tumbuh dalam keadaan yatim. Wa faqada basaruhu qabla bulughil 20. Ya. Dan beliau mengalami kebutaan sebelum berusia 20 tahun. Ya. Dan siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Baz rahimahullah taala? Pernah dikatakan, ya ditanyakan kepada beliau, ya Syekh, kami mendapati engkau ini adalah orang yang paling dicintai oleh banyak manusia. Apa sebabnya? Maka beliau katakan apa? Saya tidak pernah hasad kepada seorang pun. Saya tidak pernah hasad kepada seorang pun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran dari malam hari ini, siapa di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan anak yatim kepadanya, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi pula itu akan menjadi sebab kehinaan nanti di hari kiamat. Kalau dia mendidik anak yatim itu dengan didikan yang baik, lalu menjadi anak yang saleh, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang alim, maka kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan itu melimpah. Apakah mengurusi anak yatim itu harus tinggal bersama dengan kita di rumah? Harus tinggal bersama dengan kita di rumah? Atau boleh ya dia tinggal di panti tetapi kita yang membiayainya? Ya. Kalau kita ambil ya secara letterlek ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka dia tinggal di rumah bersama dengan kita. Ya. Tapi kalau kita ambil hadis-hadis yang umum, siapapun yang membiayai anak yatim, mengurusi kebutuhannya, ya, dan dia tinggal di Darul Aitam, semua kebutuhannya dipenuhi oleh ya, orang yang mengkafalainya, maka dia termasuk di dalam yang mengurusi anak-anak yatim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir kembali saya ingatkan apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Ya, banyak amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang dianggap remeh oleh kita, tetapi ternyata dia menjadi amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Niat yang ikhlas dalam melakukannya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan banyak amalan-amalan yang agung, amalan yang mulia, ya, tetapi menjadi tidak berharga di sisi Allah karena rusaknya niat dari pelakunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam berkata, ikhlas dalam ya, berbuat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله